Setelah keempat langkah itu juga tidak bisa dilakukan, maka pendapat ulama terpecah menjadi 3 pendapat. Ya, pertama, sholat di kendaraan dengan apa adanya. Ya, setelah langkah tadi sampai kepada langkah keempat, ya, maka sholat di kendaraan dengan apa adanya dan mengulanginya kembali setelah tiba atau memungkinkan. Jadi sholat, udah sholat apa adanya, nggak ada air, susah ngambil air, udah tayamum saja. Sholat duduk di atas tempat duduknya. Sholat duduk di atas tempat duduknya. Kalau begitu pakai ruku nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Misalnya, ini misal di pesawat saja atau di kereta lah yang jalan panjang ya, misalnya dari sini ke Jawa ya. Itu sampai 10 jam ya, ada yang 12 jam ya, kalau Jawa Timur ya. Sholat apa adanya, air ada, cuma mungkin toiletnya tidak bersih atau susah berwudu ya sudah tayamum ya. Kemudian ruku bagaimana? Nggak mungkin sholat di gangnya itu. Kemudian menghadap kiblatnya, emang kita putar tuh keretanya dulu, mau ke timur mau ke barat, yang namanya kereta, apalagi kendaraan mobil kan zigzag tuh ya. Masa mau kita ikutin? Pertama menghadap kiblat, begitu mobilnya arah sini, begitu mobilnya arah ke sini, kita putar juga sholatnya, ya enggak ya. Jadi sholat di kendaraan apa adanya dan mengulanginya setelah tiba atau memungkinkan. Nah, ini yang di dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan sholat lil hurmatil waqti ya. Apa itu lil hurmatil waqti? Dari semua syarat dan rukun sah sholat itu, kalau rukuknya bisa diulang nggak Pak? Bisa. Sujudnya bisa diulang. Kemudian berdirinya bisa diulang nggak? Bisa. Di lain waktu. Yang nggak bisa diulang itu apanya? Yang nggak bisa diulang apa? Yang nggak bisa berulang. Kita tidak lakukan, kita lakukan nanti di waktu yang lain. Apa yang tidak bisa berulang? Waktu. Ya. Waktu berjalan terus, nggak pernah bisa balik, nggak pernah bisa kembali. Maka waktu sholat itu yang disebut dengan lil hurmatil waqti. Jadi lakukan apa adanya, kemudian nanti diulang kembali sholatnya ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah sholat di kendaraan dan tidak mengulangi sesudah tiba atau memungkinkan ya. Sholatlah di kendaraan itu dan tidak mengulangi sesudah tiba atau memungkinkan. Yang ketiga adalah tidak sholat di kendaraan tapi mengqadha sesudahnya ya. Tidak sholat di kendaraan. Jadi yang pertama, sholat di kendaraan apa adanya dengan semua keterbatasan itu. Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, nggak bisa duduk, nggak bisa wudu dengan benar, nggak bisa takbiratul ihram sambil berdiri ya. Lakukan apa adanya. Sambil duduk ya udah, menghadap kemana saja ya sudah, tergantung kendaraan ya. Tapi dia dapat waktunya dia dapat. Kemudian setelah dia sampai, dia mengqadha sholatnya. Jadi sebenarnya kebalik ya. Harusnya kan seperti saya sampaikan bulan lalu, pembahasan masalah qadha itu didahulukan daripada perjalanan musafir. Bahwa qadha itu ada ya. Semua ulama menyepakati bahwa qadha itu ada. Jadi sholat di kendaraan, kemudian ini apa adanya. Kemudian pendapat yang kedua, sholat di kendaraan dan tidak mengulangi lagi setelah sudah memungkinkan. Ya sudah sholat aja dengan keadaan apa adanya, dia sholat. Menghadap ke kiblat tidak, ruku tidak, sujud tidak, segala macam. Sholat sambil duduk.
Itu kan nggak bisa ruku, Pak, nggak bisa sujud, ya. Kemudian ya dia anggap sudah mencukupi, ya, dianggap sudah mencukupi. Kemudian yang ketiga, tidak sholat di kendaraan, tapi mengqadha sesudahnya. Tidak sholat di kendaraan, dia nggak sholat di kendaraan, tapi dia niatkan pada waktu sholat. Dia niatkan nanti saya akan qadha setelah sampai. Kenapa? Karena posisi saya tidak memungkinkan untuk melakukan sholat. Dia qadha sholatnya. Ini 3 pendapat para ulama terpecah, ya. Sebenarnya ada pendapat yang keempat. Dan ini banyak terjadi pendapat yang keempat ini di kita. Tidak sholat di kendaraan, tidak juga mengqadha. Tapi sayangnya nggak ada ulama yang mendukung pendapat ini. Tidak sholat di kendaraan, tidak pula mengqadha. Lewat deh. Apa nih? Roboh nih? Enggak ya? Jadi goyang. Jadi 3 pendapat ini sholat di kendaraan dengan apa adanya, sholat di kendaraan dengan tidak mengulangi sesudahnya tiba, tidak sholat di atas kendaraan tapi mengqadha sesudahnya. Makanya dengan begini kita pilih yang paling aman. Kita pilih yang paling aman. Di dalam mazhab Syafi'i ini paling hati-hati. Maka di dalam mazhab Syafi'i memilih pendapat yang pertama. Ya. Tapi ada mazhab yang lain memilih pendapat yang kedua, yang ada juga memilih pendapat yang ketiga. Jadi sholat di kendaraan apa adanya, kemudian diulangi lagi. Sholat di kendaraan itulah yang disebut dengan sholat lil hurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Jadi nanti pada saat ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat, tinggal bawa dua-duanya. Ini waktunya, ini pelaksanaan sholatnya. Sholatnya diqadha. Sholatnya diqadha supaya tidak jatuh kepada pelanggaran, maka sholat dulu di kendaraan apa adanya. Ya. Ini sama dengan, ini pernah saya lakukan, bukan di kendaraan saja. Pada saat saya COVID-19 hari, ya, pada saat saya COVID-19 hari, kalau di kamar ruangan itu kan ada toilet. Sebenarnya saya bisa sholat, cuma karena infus dan segala macamnya nggak bisa bergerak, sehingga batal keizinan untuk melakukan tayamum. Karena air ada, dipaksakan juga bisa, ada aqua di samping saya, ya. Kemudian sholatnya bagaimana? Nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Orang duduk aja di atas tempat tidur. Tempat tidurnya pun nggak bisa saya arahkan mau ke arah kiblat, nggak bisa. Kemudian bagaimana bersucinya? Orang kateter nempel di sini kok. Najis juga selalu berada dalam keadaan najis karena pakai pempes, kencing pun di situ, nggak bisa. Ya sudah, yang dilakukan apa? Sholat apa adanya. Tetap sholat pada waktu sholat, pada waktunya sholat, sholat. Tayamum, sholat begini, ya sudah. Kemudian setelah saya sembuh, dicatat itu mana yang tinggal selama 19 hari, diqadha sholatnya 19 hari. Ya. Nah itu mungkin Bapak pernah lihat dulu waktu setelah saya sembuh dari COVID kemarin. Saya kadang-kadang kalau subuh nggak jarang kelihatan di sini ya. Kalau asar udah selesai sholat asar, saya mojok tuh di situ.
sholat. Sampai ada yang nanya, itu Pak Tri sholat apa ya setelah sholat asar? Jadi bukan sholat sunnah, itu adalah sholat saya mengqadha sholat yang tinggal. Jadi selama 19 hari itu saya catat, setelah saya sembuh bisa melakukan sholat seperti apa adanya, saya bayar hutang saya itu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 1 hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2 hari, saya contreng itu sampai 19 hari saya bayar semua. Kenapa? Karena saya tahu bahwa sholat saya nggak benar, najis nempel di tubuh saya, wudu nggak bisa, ruku, sujud, duduk tidak bisa, menghadap kiblat pun enggak. Lantas apa itu sholatnya? Sholat apa itu? Ya itulah sholat lil hurmatil wakti, hanya untuk menghormati waktu.